Nama saya Iil. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesalahan berbahasa Indonesia di bidang analisis wacana. Di sini tujuannya dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kesalahan bahasa Indonesia dalam bidang wacana iklan. Jadi saya ambil sini tentang wacana iklan produk di Indonesia. Iklan yang dihasilkan adalah iklan makanan minuman, sebuah kecantikan, baik itu produk kecantikan atau makanan dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui dua tahap itu, tahap mengumpulkan data dan analisis data. Subjek penelitian yang dipilih adalah meningkatkan produk Indonesia menggunakan bahasa tulis. Nah, di sini sedangkan objeknya sudah dianalisis kesalahannya. Bahasa Indonesia ini di bidang wacana. Hasil ini diperoleh dari penelitian ini ditemukan dalam satu kesalahan penggunaan bahasa. Di sini juga terdapat definisi data, dua kesalahan pengumpulan pemulihan data dalam kurung substitusi, satu wacana ketidakspesifik kata karena tidak ada kata yang diungkapkan di situ bahwa satu kesalahan atau kondisi data dalam berbahasa itu satu wacana tidak dipandu dan tidak diketahui dalam kesalahan-kesalahan bahasa dalam iklan itu. Di sini yang kedua juga menjelaskan dua kesalahan data yang menyimpang dari bahasa Indonesia. Aturan bahasa Indonesia di sini dua data tentang kekuatan atau membingwitasi kesalahan bahasa. Di sini juga kesalahan bahasa itu banyak sekali dalam produk-produk ya. Misalnya dalam penulisan produk di Indonesia itu banyak sekali juga kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa kesalahan-kesalahan itu sudah terlihat atau sudah terbukti. Nah, di sini kita bisa tahu kesalahan berbahasa itu dimulai dari cara penulisannya. Jika penulisannya seperti ini, maka cara kita mengucapkannya pun juga seperti itu, kecuali dalam berbahasa Inggris ya. Kalau berbahasa Inggris itu tulisannya lain, maka kita cara mengucapkannya pun berbeda seperti itu. Jadi di sini kita juga sudah bisa tahu dan kita sudah bisa memahami cara-cara atau langkah-langkah dalam kesalahan berbahasa tersebut. Baik, kita lanjut yang kedua, yaitu pengertian analisis wacana. Istilah wacana digunakan oleh para Indonesia sebagai terjemahan dari istilah bahasa Inggris. Wacana itu lahir dari istilah analisis wacana. Nah, di sini juga sudah kita ketahui bahwa dari istilah wacana itu lahir istilah analisis wacana. Pengertian analisis wacana dikemukakan oleh beberapa ahli. Pada umumnya, para ahli menggunakan pengertian analisis wacana melalui cara membandingkan dengan batasan wacana. Beberapa ahli menyebutkan bahwa batasan pengertian analisis wacana adalah analisis bahasa yang digunakan atau bahasa dalam konsekuensi sosial pemakaian bahasa. Analisis wacana juga merujuk pada upaya mengkaji pengaturan bahasa di atas klausa dan kalimat karena
tujuan mengkaji satuan-satuan kebahasaan yang lebih luas seperti pertukaran pengucapan bahasa. Contohnya itu seperti bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jika kita pergi ke Inggris atau ke luar negeri, kita juga mengucapkan bahasa itu, berbicara dengan mereka menggunakan bahasa Inggris. Nah, begitu pula dengan sebaliknya, ketika mereka yang dari luar negeri datang ke Indonesia juga menggunakan bahasa Indonesia. Jadi seperti itu contohnya. Selanjutnya, percakapan atau bahasa konsekuensi. Analisis wacana juga merupakan bahasa pada waktunya digunakan dalam konteks sosial, khususnya instruksi bahasa. Selanjutnya, menyatakan bahwa wacana menggunakan aturan-aturan atau batasan-batasan bahasa. Aturan-aturan itu termaksud disebut yang pertama tadi itu aturan-aturan bahasa. Di situ termaksud sintaksis atau tata kalimat dan harus memperhatikan tanda koma, tanda baca. Di situ kita juga harus memperhatikan tanda-tanda baca seperti tanda koma, tanda petik 2. Nah, di situ tanda titik juga kita perlu memperhatikannya. Nah, selain itu, sejalan dengan beberapa pendapat di atas, wajib juga menggunakan bahwa analisis wacana pada hakikat merupakan kajian tentang fungsi bahasa atau pengguna bahasa sebagai sarana untuk berkomunikasi. Sedangkan berkomunikasi di sini juga kita perlu mengerti dalam bahasa-bahasa tersendiri, misalnya bahasa-bahasa orang asing dan bahasa Indonesia gitu. Misalnya contohnya tadi sudah dijelaskan dalam berbahasa Inggris tukaran dengan bahasa Indonesia. Nah, jadi di sini kita sudah bisa tahu bagaimana sebaiknya kita menggunakan bahasa itu tersendiri. Nah, sekian dari saya, penjelasan dari saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.